Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kalian amati iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Misalnya adalah contoh iklan nomor 1. Coba kalian amati iklan yang pertama. Di situ ada gambar apa ya? Di situ ada gambar buah dan ada beberapa tulisan, yaitu makanan sehat dan bergizi. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Artinya, dari iklan tersebut, jika kalian ingin hidup sehat, ingin awet muda, maka konsumsilah buah-buahan. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Sapi adalah contoh dari hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan sistem pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri atau protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikan bacaan yang terdapat pada halaman 8 buku paket tentang bagian-bagian dari lambung sapi. Setelah kalian baca, kemudian kalian temukan kosakata baru dari bacaan tersebut. Nah, berikut ini adalah diagram yang menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu khususnya sapi. Awalnya, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus, diteruskan ke rumen atau perut besar. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya, makanan tersebut masuk ke retikulum. Di retikulum atau perut jala terjadi proses, yaitu makanan kembali dilakukan proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi
yaitu serta penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Setelah dari retikulum dilanjutkan ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan dilanjutkan masuk ke abomasum. Di dalam abomasum atau perut masam terjadilah bagian pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan, yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, itulah proses pencernaan hewan dari hewan ruminansia, yaitu khususnya sapi. Selain makan makanan yang bergizi, air juga penting untuk kita. Pada setiap harinya, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter air atau 8-10 gelas setiap hari. Untuk mengetahui ciri-ciri air sehat, yaitu airnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar berikut ini. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang juga tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Semua orang ingin hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mars Hidup Sehat. Silakan diperhatikan. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti
Dalam lagu Mars Hidup Sehat tersebut terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Silakan simak penjelasan berikut ini. Untuk tangga nada yang bernada mayor, ciri-cirinya adalah lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri-ciri lagu yang bertangga nada minor itu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Itu tadi adalah perbedaan dari ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Sekian dulu penjelasan dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan langsung hubungi Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.